Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada saat ini, Luffy dan sebagian kru bajak laut topi jerami secara misterius telah berada di Pulau Elbaf. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa arc di negeri para raksasa itu telah dimulai. Petualangan Luffy di sana akan berjalan dengan sangat panjang, sehingga fokus cerita dalam arc Elbaf tidak hanya menampilkan keadaan di sana secara terus-menerus, melainkan ada banyak momen juga di mana berbagai hal penting dan menarik di dunia luar diperlihatkan. Mirip seperti arc Egghead yang lalu, di mana cerita tidak hanya berfokus di pulau masa depan itu saja, melainkan ada pula saat-saat tertentu di mana keadaan luar mendapat sorotan. Jadi, sementara Luffy berpetualang di Pulau Elbaf ini, fokus cerita berpindah ke berbagai tempat lain di seluruh dunia. Di Pulau Kamabaka, diperlihatkan Sabo menerima laporan dari salah seorang anggota pasukan revolusi tentang keberadaan dari Vivi saat ini. Orang yang melapor kepada Sabo itu mendapat informasi bahwa ada saksi mata yang melihat Vivi dan Wapol dijemput oleh Morgan. Setelah mengetahui hal itu, Sabo pun akan meminta izin kepada Dragon untuk pergi ke tempat Vivi, sebab Sabo merasa perlu untuk menceritakan kebenaran di balik kematian Raja Cobra, dan dia pun harus memberitahu Vivi bahwa keluarga Nefertari sebenarnya menyandang inisial D. Sabo juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mencari dan melindungi Vivi, karena di Mary Joyce, Raja Cobra sudah pasang badan untuk melindungi Sabo. Dengan pertimbangan yang matang, Dragon memberikan izin, maka Sabo pun bergegas untuk mencari balon udara yang menjadi markas Morgan. Memang, karena markas Morgan terus bergerak, tidak mudah untuk menemukannya. Namun dengan bantuan intel dari pasukan revolusi, Sabo mampu mencapai tempat tersebut. Vivi pun percaya dengan cerita dan pengakuan Sabo, sehingga dia pun akan meninggalkan markas Morgan untuk kembali ke kerajaan Alabasta. Namun, tentu Sabo akan menemani Vivi, karena gadis itu rentan diburu oleh pemerintah dunia. Setibanya mereka di kerajaan Alabasta, Vivi segera membuat keputusan untuk melepas afiliasi negeri itu dengan pemerintah dunia, sehingga kerajaan Alabasta tidak lagi berhubungan dengan mereka. Kerajaan Alabasta pun akan berada di bawah perlindungan pasukan revolusi, agar mereka mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bertahan. Setelah itu, diketahui bahwa sudah ada lebih banyak pemberontakan yang terjadi di berbagai negeri. Sebelumnya pemberontakan hanya terjadi di 8 negeri saja, termasuk kerajaan Lulusia yang kini telah hancur. Tapi, kedepannya nanti pemberontakan akan semakin banyak, sehingga jumlah pemberontakan mencapai belasan negeri. Dragon pun harus segera mengutus para anggota pasukan revolusi untuk datang ke negeri-negeri itu dan mengatur keadaan di sana. Pemerintah dunia tentu akan semakin murka ketika mengetahui soal pemberontakan yang kini kian masif. Dalam situasi yang semakin kacau dan tidak terkendali ini, Ksatria Suci segera bergerak untuk mengurus berbagai masalah. Salah satunya ada Ksatria Suci yang mendatangi kerajaan Alabasta, karena pemerintah dunia memutuskan untuk mengambil alih negeri itu dan membawa Vivi ke Mary Joyce. Namun, karena masih ada Sabo di sana, maka Sabo akan menggagalkan hal tersebut. Dia menghadapi seorang Ksatria Suci yang datang ke kerajaan Alabasta. Pertarungan antara Sabo melawan sang Ksatria Suci itu pun berlangsung dengan sangat menarik. Di sana, Sabo membuktikan bahwa dia telah semakin menguasai kekuatan dari buah iblis merah-merah Nomi. Bahkan dia telah memasuki tahap awakening. Bisa mencapai awakening dalam waktu yang singkat menandakan bahwa Sabo sangat jenius dalam menguasai sebuah kekuatan. Setelah pertarungan yang berlangsung sangat dahsyat, akhirnya Sabo pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Ini pun menjadi momen di mana salah satu Ksatria Suci untuk pertama kalinya kalah dalam pertarungan. Galing Vigarland yang kini telah menjadi Gorosei akan marah mendengar hal ini, karena baru saja Ksatria Suci ditinggal oleh Garling, sudah ada satu Ksatria Suci yang tumbang dalam pertarungan. Berhubung sinyal di bagian Red Line sudah disadap oleh pasukan revolusi, Dragon pun mulai menghubungi Garling melalui Denden Mushi. Dragon dengan tegas langsung menantang Garling secara langsung, karena jika Garling tidak turun tangan, maka pasukan revolusi akan membantai Ksatria Suci satu persatu. Ini pun menjadi pemicu awal dari pertarungan Dragon melawan Garling. Sementara itu, ada banyak hal besar dan menarik lain yang juga terjadi di berbagai tempat. Salah satunya adalah pergerakan dari para ilmuwan. Sains merupakan salah satu aspek yang penting dalam cerita One Piece, sehingga para ilmuwan akan memainkan peran yang signifikan dalam saga terakhir yang sedang berjalan ini. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa chapter lalu, tercipta Vegapunk
baru yang terdiri dari Shaka, Edison, Pythagoras, dan Atlas. Mereka berempat bergabung sehingga Vegapunk baru itu memiliki 4 kesadaran dalam satu tubuh. Beberapa waktu lalu, mereka menghubungi Hareda, seorang ilmuwan di Pulau Langit Buatan yang bernama Wideria. Kini, Vegapunk gabungan itu telah mendatangi Wideria. Ada 2 tujuan utama dari kedatangan mereka di sana. Pertama, untuk menyimpan Punk Record. Wideria memang tempat yang bagus untuk hal itu, karena berlokasi di udara sehingga relatif aman dari pemerintah dunia. Kedua, Vegapunk gabungan meminta Haredas dan para ilmuwan lain di tempat itu untuk menciptakan Pulau Langit Buatan sebanyak mungkin. Proyek penciptaan Pulau-Pulau Langit Buatan itu dimaksudkan sebagai persiapan apabila dunia tenggelam pada masa depan nanti. Usai berbicara dengan Haredas, Vegapunk gabungan pergi ke tempat Dragon untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Mereka akan bekerja sama dengan Lindbergh, sang komandan revolusi bagian selatan. Seperti yang kita tahu, Lindbergh juga merupakan seorang ilmuwan, sehingga Vegapunk gabungan akan menciptakan penemuan-penemuan baru bersama komandan revolusi itu. Vegapunk gabungan berniat untuk membuat suatu alat yang menurut mereka sangat membantu pasukan revolusi dalam menyerang Marijuyis. Belum diketahui alat itu apa, tapi yang jelas hal tersebut adalah suatu penemuan yang mengagumkan. Kemudian ada pula para ilmuwan lain yang mengambil langkah besar. Mereka adalah Vince Mokjaj dan Caesar Clown yang kini mendirikan organisasi Neomeds. Neomeds akan beraliansi dengan Crossguild karena mereka terhubung melalui dunia bawah. Aliansi itu bersifat mutualisme sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Crossguild bisa menggunakan tentara Jerman sebagai kekuatan tempur mereka, sedangkan Neomeds mendapat perlindungan dari nama besar kelompok Yonkou dan akan mendapatkan bantuan dana juga untuk pembuatan eksperimen mereka. Vince Mokjaj dan Caesar Clown pasti telah mendengar tentang kehebatan Seraphim yang diciptakan oleh Vegapunk. Mereka berdua pun tidak mau kalah sehingga keduanya sepakat untuk mencoba menciptakan manusia buatan versi baru sebagai tandingan Seraphim. Namun tentu penemuan dari Vince Mokjaj dan Caesar Clown tetap tidak akan sekuat Seraphim karena Vegapunk jauh lebih jenius dari mereka berdua. Lalu, ada pula ilmuwan lain yang berperan penting dalam saga terakhir ini. Dia adalah York, sebagai orang yang bekerja di bawah pemerintah dunia. York akan berfokus memproduksi Mother Flame agar bisa semakin banyak dan dapat terus digunakan untuk bahan bakar senjata kuno Uranus. Selain itu, York pun akan mencoba untuk mengembangkan Seraphim dan Pacifista menjadi lebih kuat lagi, agar semakin berguna bagi pemerintah dunia. Di Pulau Egghead, York juga diperlihatkan telah selesai memperbaiki Seraphim Crocodile, Doflamingo, dan Gecko Moria. Alasan mengapa ketiga Seraphim itu mengalami kerusakan karena tempo hari mereka bertarung melawan Crocodile dan Mihawk yang asli. Seperti yang kita tahu dari chapter 1086, ketiga Seraphim itu dikerahkan oleh Angkatan Laut saat mereka mendapat kabar bahwa Crocodile muncul di Pulau Karaibari untuk menemui Buggy. Tentu tak lama kemudian Mihawk juga datang ke sana, jadi dapat disimpulkan bahwa si mata elang itu pun terlibat dalam pertempuran melawan tiga Seraphim tersebut. Tak heran ketiga Seraphim kalah dan mengalami kerusakan yang kini telah diperbaiki oleh York. York pun kesal dengan hal tersebut, terlebih khusus untuk kerusakan yang diakibatkan oleh Mihawk karena memang benar-benar parah. York akan bertanya-tanya sebenarnya monster macam apa Mihawk itu sampai-sampai dia bisa membuat kondisi Seraphim hampir hancur total. Setelah menyoroti aktivitas dari beberapa ilmuwan tersebut, diperlihatkan pula bahwa konflik antara Crossguild dan Angkatan Laut telah semakin besar sehingga membawa dampak yang signifikan pada keadaan dunia. Di berbagai tempat, ada semakin banyak penjahat dan warga biasa yang berani memburu marinir karena tergiur hadiah dari Crossguild, sehingga Angkatan Laut pun cukup kewalahan dalam situasi ini. Angkatan Laut harus segera menerapkan strategi khusus dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh Crossguild sebelum efek yang mereka terima menjadi semakin parah. Ulah Crossguild benar-benar sukses mengacaukan Angkatan Laut. Kelompok Yonko lain pun akan segera mengguncang dunia dengan cara mereka sendiri. Kelompok tersebut adalah Bajak Laut Kurohige. Mereka hendak melakukan pergerakan besar-besaran untuk pergi ke banyak tempat dengan berbagai tujuan. Bahkan karena agenda mereka ada terlalu banyak pada saat yang bersamaan, Komandan Titan saja tidak cukup. Kurohige mulai menghubungi aliansi-aliansi yang dia miliki untuk ikut membantu. Di antara para aliansi Kurohige, ada seseorang yang disebut sebagai sekutu terkuat. Belum diketahui siapa orang ini, entah dia karakter baru atau tokoh lama yang sudah pernah muncul sebelumnya, tapi sebagai sekutu terkuat Kurohige, tentu orang ini akan memainkan peran penting dalam membantunya. Semua hal itu terjadi ketika Luffy masih berpetualang di Elbaf, sehingga seperti yang Admin bilang di awal tadi, peristiwa-peristiwa tersebut menjadi cerita-cerita sampingan saat Arc Elbaf masih berlangsung. Berbagai peristiwa besar itu akan membawa dunia pada perkembangan yang tidak terduga. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.